Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Yuliana, NIM 7012197 dari kelas 4B Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Project Management Office atau disingkat sebagai PMO untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Robi Setiawan MSI. PMO adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Artinya, PMO adalah divisi dalam kantor yang menentukan standar manajemen proyek. Fungsi PMO antara lain: 1. Menyediakan kebijakan, metodologi, dan template untuk mengelola proyek dalam organisasi. 2. Memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang lain dalam organisasi tentang cara mengelola proyek. Melatih orang lain dalam manajemen proyek atau perangkat lunak manajemen proyek, dan membantu dengan alat manajemen proyek tertentu. 3. Menyediakan manajer proyek untuk berbagai proyek dan bertanggung jawab atas hasil proyek tersebut. Selanjutnya, tujuan PMO. 1. Mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi. 2. Mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. 3. Mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. 4. Mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek. 5. Menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek. 6. Menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Selanjutnya, keuntungan PMO. Meningkatkan tingkat kesuksesan proyek. 2. Menyediakan praktik standar untuk proyek dalam perusahaan. 3. Membantu CEO dalam mendeliver proyek IT strategik yang dapat memuaskan CFO dan internal customer. 4. Dapat mengelola keuangan perusahaan sehingga dapat tercipta cost reduction. 5. Memungkinkan untuk pengelolaan resource yang lebih baik sehingga produktivitas meningkat. 6. Memberikan dukungan pada proyek dan memberikan payback yang lebih besar. 7. Perbaikan kapabilitas perusahaan dalam meluncurkan proyek. Selanjutnya yaitu 3 jenis PMO yang berbeda yang memiliki tingkat kontrol berbeda di perusahaan. Yang pertama yaitu direktif, di mana direktif ini memegang kontrol secara penuh dan tinggi dari sebuah proyek perusahaan. Yang kedua ada support type, di mana support type ini mengambil peran sebagai konsultan terhadap proyek dengan memberikan pelatihan dan informasi. Dan terakhir yaitu adalah controlling. Controlling ini memberikan bantuan dan memastikan karyawan menggunakan tools hingga proses pengerjaan proyek dengan benar. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.